Dika Sport. Halo. Sekarang saya mau unboxing nih, satu buah sepatu dari Haikua. Nah, ini ada Haikua yang terbaru. Kita coba langsung unboxing ya. Haikua Challenger Edict dari Haikua ya. Oke, kita lihat. Oh, ada kalender. Dapat kaos juga. Thank you Haikua. Nah, ini yang kita tunggu. Warnanya hitam dan kuning neon. Wow. Ini sepatunya. Kita langsung pakai dan kita langsung coba di lapangan ya. Nah, kita pakai Arzenic BM7 dari Haikua juga sepatunya. Coba kita lihat nih. Oke, itu tadi video kita unboxing sekaligus tes di lapangan. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut Challengers Edict dari Haikua ini. Kita akan bahas 3 hal. Yang pertama product information-nya, kemudian yang kedua fitur dan tampilan, dan yang terakhir performance ketika kita pakai kemarin. Dari product information, kita tahu ada 4 varian warna. Yang pertama white. Yang white itu keren banget, oke banget. Kemudian ada merah, kemudian ada hitam. Ini hitam dengan balutan warna kuning stabilo. Dan yang terakhir ada warna biru. Untuk harganya, kisaran harganya ada di 439.000, itu harga resminya di online store-nya ya. Saya cek di official store di Tokopedia itu harganya 439, tapi lagi ada diskon. Kalian bisa cari diskon-diskon yang menarik di toko-toko kesayangan Anda, mau itu Haikua official store atau mungkin di Shopee, Tokopedia, Blibli, silakan aja. Supaya lebih menarik dan ada bayangan, saya coba bandingkan dengan Haikua yang lain, yaitu Haikua Grand Prix 2, di mana ini adalah seri premium dari Haikua. Harganya di 600 ribuan, memang beda ya, harganya pun selisihnya lumayan jauh. Sekarang kita masuk ke fitur dan tampilan. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini kita bahas dari outsole-nya dulu. Outsole-nya ini ada seperti ini ya. Jadi bukan satu warna, dia ada beberapa warna, 2 warna. At least ada 2 warna. Di sini ada 3 warna, ada hitam, kuning dan juga putih. Bahannya rubber. Dan ini adalah non-marking. Jadi fitur non-marking artinya kalau kalian pakai di lapangan, dia tidak akan meninggalkan bekas, artinya dia tidak lecet, tidak mau rusak si lapangan. Kita ukur dengan durometer. Berapa sih keempukannya? Ini 65 sampai di beberapa titik itu 70 dan beberapa titik 65, tergantung konstruksi dari si materialnya ya. Ya. Jadi ada di 65 sampai 70. 65 sih rata-rata. Which is itu artinya lumayan empuk dan biasanya keset. Kalian bisa lihat tadi ya, bagaimana suara cip-cipnya itu kenceng banget. Oke, kita bahas lagi lanjut, yaitu midsole. Ini adalah yang berbeda antara Challengers Edict ini dengan versi sebelumnya, yaitu Challengers Lite,
Dimana di Challengers Light itu midsole-nya itu sama dengan outsole, menggunakan bahan rubber. Sementara untuk yang Challenge Edict yang terbaru ini sudah pakai midsole-nya adalah pilon. Pilon itu lebih empuk, biasanya di 40-an. Kita tes ya. Ya ini, 35 sampai 40. Biasanya di 40-an pilon ini. Ya, 40. Oke. Artinya ini improvement yang sangat signifikan. Menurut saya ini adalah perubahan yang sangat signifikan di Challengers, di mana dia menambahkan midsole yang empuk menggunakan pilon. Jadi rasanya memang terasa jauh lebih empuk dibanding yang versi sebelumnya. Kalau kita bicara dengan yang premium ini, yaitu Grand Prix 2, dia juga midsole-nya sudah menggunakan pilon. Jadi udah sama nih, sama-sama pakai midsole pilon. Kemudian kita bahas lagi di bagian insole. Insole-nya ini ada fitur double insole. Double insole itu maksudnya ini satu, kemudian di dalam sini masih ada satu yang standar, tapi nggak bisa dilepas ini di lem. Nah, yang menarik lagi adalah sudah menggunakan ergonomic insole, artinya insole-nya bukan yang rata kayak sepatu anak sekolah ya, ini udah pakai ergonomik untuk sport nih, oke banget, jadi ngikutin kontur kaki manusia. Ya, kita lanjut lagi ke bagian uppernya. Nah, uppernya ini ada teknologi upper hot melt. Wah, susah banget. Hot melt artinya adalah dia diproses dengan press panas sehingga tidak perlu ada jahitan. Nah, ini tidak menggunakan jahitan ya. Nah, kemudian juga ada mesh. Meshnya ini model seperti ini ya, dipres. Jadi ini meshnya di tengah-tengah. Istilahnya itu double mesh. Ini breathable buat sirkulasi udara. Lumayan banyak untuk meshnya. Kemudian yang masih dipertahankan dan menurut saya memang pantas untuk dipertahankan, yaitu di ankle protector atau pingpongnya ini ya. Ini wajib untuk di badminton. Ini salah satu yang membedakan sepatu badminton dengan sepatu yang lain, di mana di bagian pingpong atau di bagian ankle ini memang dibikin lebih keras untuk mengurangi resiko cedera ankle. Tidak menghilangkan, mengurangi, oke? Tergantung bagaimana kalian footwork, kalian melangkah, kalian mendarat, itu juga berpengaruh terhadap cedera ankle. Tapi ini sangat membantu. Kemudian di bagian lidah sepatu dan tali sepatu. Tali sepatu standar aja ya. Sepatu standar, kemudian di sini juga standar, nggak ada aksesoris apapun, tapi warnanya menarik, jadi nggak satu warna tapi ada satu varian warna. Di sini ada warna kuning dan juga ada putih kecil nih. Nah, yang menarik, lidah sepatunya sudah dilengkapi dengan pengait di sini, sehingga mengurangi atau mencegah si lidah sepatu untuk bergeser ke kanan ke kiri begini ya. Jadi dia terkunci tetap di tengah. Oke, good. Kemudian ada fitur ini ya. Ini untuk bantu kita mempermudah saat pasang sepatu. Apa sih yang membedakan kedua ini? Nah, salah satu yang signifikan terlihat adalah di bagian ini dia, shank. Dimana shanknya kalau untuk yang premium dia sudah ada karbon shank di sini, kemudian ada ini aksesoris di bagian sini untuk menahan supaya tidak terjadi twisting. Nah, sementara kalau yang Edict shanknya masih shank biasa aja sih. Ini material yang biasa tapi udah dibuat. Tuh, jadi twistingnya itu lebih minim. Oke. Ya, sebenarnya cuma itu yang signifikan berbeda. Sama kalau dari desain, oke ya, pasti beda. Tapi secara tampilan dan desain ini juga udah oke banget nih Challengers Light. Meskipun saya pribadi ya tentu lebih suka yang ini keren banget sih. Kalian bisa lihat video reviewnya di video saya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi di bawah. Oke, sekarang yang terakhir kita mau kasih penilaian performance-nya seperti apa. Oke, dari tampilannya menurut saya very good. Udah bagus banget, apalagi yang warna putih merah. Sepatu putih kalau buat main badminton dengan aksen-aksen tertentu ya merah, itu kelihatan oke banget. Kemudian dari grip juga very good.
karena ini improve ya. Kalau yang Challenger yang sebelumnya itu ada di 70 kekerasan durometernya, sementara yang ini ada di 65, artinya memang lebih empuk dan lebih keset. Kemudian juga dari beratnya, ini dia yang menarik. Saya sudah timbang dan beratnya ada di 295, di bawah 300 gram. Itu masuk kategori sepatu ringan. Untuk size 41 ya. Karena kalau yang ini aja masih di 303. Ini udah termasuk ringan 303. Challenger Light yang sebelumnya itu ada di 335, which is itu lumayan berat tapi belum parah karena nggak nyampe 350 gram, size 41. Sirkulasi udara juga oke ya, good. Nggak yang ekstrim banget, ada beberapa sepatu yang memang sirkulasi udaranya mesh semua, tapi ini masih ada cukup banyak lah, cukup lah untuk sepatu badminton cukup standar. Kemudian dari empuknya dengan midsole, kemudian outsole, dan juga double insole, rasanya ini kategori yang empuk. Jadi memang signifikan dari sisi empuknya, ini signifikan perubahannya dari versi sebelumnya yang Challenger Slide. Kemudian worth to buy, sangat worth to buy dengan 400.000. Kalian udah dapat sebagian besar fitur dari sepatu premiumnya. Ini agak kotor karena saya pakai terus ya. Kemudian dari durability, kelihatannya sih ini very good, cuma saya nggak bisa banyak ngomong karena durability minimal kita pakai 3 bulan atau 6 bulan baru bisa kelihatan. Tapi dengan material seperti ini sih harusnya cukup awet. Nah, bagaimana sih sensasinya waktu saya pakai awal-awal di lapangan ini? Rasanya pas awal-awal ini rada keras, hot melt ini ya, sama uppernya ini agak kaku. Tapi bahan seperti ini lama-lama pasti akan menyesuaikan. Nah, ini udah mulai empuk. Awal-awal rada kaku, tapi semakin dipakai semakin lumayan oke. Dan empuknya juga enak, jadi untuk buat kalian yang suka jump smash, lompat-lompat, ini cukup mendukung fiturnya dengan outsole yang keset dan juga midsole yang empuk. Rasanya sangat mendukung permainan kalian. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. See you. Dah.